Lina berpikir dia bisa tidak makan begitu saja. Tapi ketika dia melihat perutnya sendiri, dia langsung terpikir dengan janin yang sedang dikandungnya. Ketika terpikirkan hal ini, Lina langsung berusaha memakan makanan itu. Sekarang dia sedang meminum sup labu. Sup labu harusnya adalah sebuah makanan sehat, kan? Dia benar-benar merasa suasana hatinya sudah campur aduk, sedang terguncang. Kalau dia tidak makan, akhirnya pasti akan melukai bayinya. Jadi dia harus bisa sebisa mungkin memakan makanan-makanan itu. Tapi dia tidak tahu mengapa. Setelah dia tak merasakan apa-apa, perasaan yang ada di lubuk hatinya itu terus menumpuk menjadi makin banyak. Mungkin ini adalah perasaan melindungi. Dia mengetahui jelas bahwa perasaan ini akan mempengaruhi hasil akhir, tapi dia juga tidak bisa menghentikannya. Di saat ini, di samping Lina ada seorang pelayan yang memang ada khusus untuk melayani mereka, khusus melayani tamu dengan sepenuh hati. Dia dengan sopan berkata pada Lina, "Nona, apa perlu kubantu untuk memotong stiknya?" Lina mengangguk dan berkata dengan jujur, "Terima kasih. Ini adalah tugas kami, melayanimu sebaik mungkin," ucap pelayan itu. Ketika pelayan itu sedang memotong stik, sepotong demi sepotong, ketika belum dipotong habis, dia melihat Louis yang tadi sedang makan dengan begitu elegan, sedang memberikan sepotong stik ke piring Lina. Lina melihat sepotong stik di piringnya yang putih, dipotong dengan begitu teliti dan rapi. Bahkan terlihat lebih bagus daripada potongan pelayan itu. Ukuran potongannya itu sangat pas dengan ukuran mulutnya. Louis melihat Lina sedang bengong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Kamu ngapain bengong? Bukannya kamu mau makan? Tadi barusan kamu liatin terus punyaku." Lina segera mengangguk. Aku enggak." Louis tidak mentolerir penolakannya. "Jangan menyangkal. Aku sudah bantuin kamu potong stiknya. Makan aja punyaku." Lina tak berdaya, tapi hatinya menjadi berantakan, seperti tercampur dengan begitu banyak hal. Dia tidak terpikirkan, pria ini bisa melakukan hal seperti ini deminya. Walaupun dia mengatakan dengan kasar, tapi Lina dapat merasakan Louis yang amat peduli padanya. Atau mungkin Lina yang terlalu banyak berpikir. Lina berusaha menahan pikirannya sendiri. Pria ini adalah seorang setan. Dia sedang tertekan menusuk stik itu dengan garpunya, pelan-pelan memakannya. Melihat ini, pelayan itu juga tak mungkin tak tahu. Mana mungkin dia masih bisa menaruh stik yang sudah dipotongnya itu ke piring Lina. Dia dengan sopan berkata pada Louis, "Tuan, perlu aku taruh stik ini di piringmu?" Louis menjawab dengan tak acuh, "Gak perlu. Kalau Louis memang mau memakannya, biar wanita di depannya yang memintanya." Kemudian pelayan itu diminta keluar oleh Louis. Dan sekarang di dalam ruangan itu hanya ada Louis dan Lina. Tapi Lina tiba-tiba mendengar Louis mengatakan, "Suapin aku." Lina segera memberikan piring yang ada di depannya kepada Louis. Tapi Louis tidak bergerak sama sekali. Matanya menatap Lina. "Aku bilang, suapin aku. Aku sudah potongin kamu stiknya. Tapi aku gak ada bilang semuanya itu untuk kamu. Buat kamu setengah, aku setengah. Kamu suapin aku saja."
Dasar, pria ini benar-benar kekanak-kanakan. Dia bukannya tak punya tangan, dia jelas-jelas bisa makan sendiri. Stik ini juga sudah dipotongnya, tapi dia tetap saja mau Lina yang menyuapinya. Siapa yang bilang pria ini punya hati yang baik? Pria ini adalah seorang pria jahat. Lina merasa muak dalam hatinya, tapi jari tangannya tetap saja menusuk stik itu dengan garpunya dan pelan-pelan memberikannya ke mulut Louis. Di bibir Louis terlihat ada senyuman sinis, dan dia pun memakan stik yang disuapi oleh Lina. Dulu, dia selalu orang-orang begitu berlebihan ketika mereka melakukan ini. Tapi, ketika dia secara pribadi merasakannya, dia merasa seolah-olah hatinya seperti dibungkus dengan lapisan madu, terasa sangat manis. Setelah 1 jam, Louis tiba-tiba berkata, "Udah kenyang belum?" Lina mengangguk. Dia benar-benar merasa kenyang. Dan di saat ini, Louis menepuk tangannya, dan Thomas pun berjalan masuk. Setelah Thomas menaruh sebuah kotak di depan Louis, dia pun dengan hormat pergi keluar lagi. Setelah Louis membuka kotak itu, Lina melihat sebuah HP berwarna pink yang mungil. Louis tidak tergesa-gesa memberikan HP itu kepada Lina. Sambil menekan HP itu, Louis berkata pada Lina, "Kata sandi HP ini harus adalah ulang tahunku. Jadi pas kamu mau buka HP ini, mulai dari hari ini kamu akan terus ingat kapan ulang tahunku. Ulang tahunku adalah 003012. Ini adalah perintah. Dan juga HP ini dibuat dengan material paling bagus di dunia. Penampilan HP ini sudah dibuat sedemikian unik, gak ada mereknya, karena ini dibuat khusus. Jadi Lina tidak perlu khawatir orang akan tahu bahwa ini adalah HP mahal. Tapi aku peringatin kamu, HP ini aku yang kasih ke kamu. Mulai dari sekarang, kamu harus membawanya kemana saja. Kalau aku menelponmu, kamu harus mengangkatnya. Kalau kamu menghilang kayak tadi lagi, tunggu aku berhasil menemukanmu. Aku pasti tidak akan mengampunimu seperti sekarang ini. Aku pasti akan menahanmu. Dengan begini, kamu tidak bisa pergi kemana." Louis menatap mata Lina dan berkata satu kalimat demi satu kalimat. Mendengar kata-kata ini, hati Lina seperti ditusuk-tusuk dengan jarum. Tubuhnya terasa makin tegang. Dia hanya menganggukkan kepala, tapi dia juga tidak bisa memberitahu Louis kalau nanti ada suatu hari dia akan pergi dengan ibunya. Di kontak HP-mu ini, aku sudah simpan nomor telepon pribadiku. Kalau kamu sedang menghadapi mara bahaya atau sedang tersesat, langsung telepon aku saja. HP-mu ini cuma bisa menyimpan satu kontak saja. Nomor HP-ku ada di baris paling pertama. Aku adalah satu-satunya kontakmu. Setelah mengatakan ini, baru Louis menyerahkan HP pink itu kepada Lina. Yang Louis tidak katakan adalah kejadian Yudi kali ini datang menyelamatkan Lina. Terbekas begitu dalam di hatinya, membuat Louis merasa begitu sakit hati. Ketika Lina menghadapi bahaya, orang pertama yang harusnya datang menyelamatkannya adalah Louis sendiri. Dan ketika Lina mengambil HP pink itu, dia merasa seolah-olah sedang mengambil sebuah bom. Tapi dia terpaksa harus menerimanya. Setelah Lina mengambil HP itu, baru Louis membawanya keluar dari ruangan kaca restoran itu. Tapi ketika mereka belum sampai di pintu restoran, Lina mendengar suara wanita yang terdengar begitu familiar. "Aku kenapa gak boleh masuk? Kamu tahu gak aku ini siapa?"
Aku adalah satu-satunya anak perempuan keluarga lu. Coba tanya bosmu. Aku ini adalah tamu terhormat kalian. Kalian berani-beraninya menahanku." Dalam sesaat, Lina langsung terlihat panik. Ternyata itu adalah Lulu. Lulu sedang berada di depan pintu. "Mohon maaf Nona Lu, kami sudah menjelaskannya padamu. Restoran kami malam ini tidak lagi menerima tamu, karena seluruh restoran kami sudah direservasi oleh satu orang. Mohon maaf sekali, mohon maaf." Pelayan itu menjelaskan dengan begitu gugup.